Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahwa Putri Naila. Saya dari kelompok 1 dan akan menjelaskan tentang diksi. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai diksi, alangkah baiknya kita memahami pengertiannya terlebih dahulu. Nah, diksi ini apa sih sebenarnya? Diksi mengacu pada pemahaman dalam menggunakan kata-kata tertentu yang dipilih oleh pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra. Nah, diksi juga dapat didefinisikan lain loh. Diksi adalah upaya dalam memilih kata yang tepat dan sesuai. Kata yang tepat dan sesuai di sini adalah ketika teman-teman memilih kata itu tidak menimbulkan pertanyaan oleh para pendengar. Dan juga sesuai adalah ketika teman-teman menyebutkan kata atau menyampaikan sebuah kalimat atau argumen sesuai maknanya dengan apa yang pendengar tangkap gitu. Nah, jadi diksi di sini itu adalah sesuatu yang dapat teman-teman gunakan dalam berbicara maupun dalam menulis. Oke, ada syarat. Kita beralih ke syarat-syarat diksi. Syarat-syarat diksi ada 5 teman-teman. Pertama adalah kebenaran, kedua adalah ketepatan, ketiga adalah keserasian, keempat adalah kelaziman, kelima adalah kecermatan. Nah, kebenaran di sini adalah ketika teman-teman memilih kata harus sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Iya, harus sesuai dengan KBBI. Ya, baik dari segi ejaan, baik dari segi tata bahasa maupun maknanya teman-teman. Contohnya kata membeli. Nah, kalimatnya seperti ini. Saya ingin membeli sebuah buku. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini udah paham kan pada syarat diksi yang pertama? Ya sudah, langsung saja kita beralih ke syarat diksi yang kedua, yaitu ketepatan. Nah, ketepatan di sini adalah kalimat atau kata yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Contohnya, kata bapak itu lebih sesuai daripada kata ayah dalam situasi formal. Nah, teman-teman semua pernah dengar nggak sih MC berbicara seperti ini? Bapak dan Ibu hadirin, silahkan duduk. Dipersilahkan duduk dengan hormat. Nah, di situ menjelaskan bahwa kata bapak itu lebih cenderung cocok digunakan dalam situasi formal seperti itu. Nah, teman-teman udah paham kan dengan syarat diksi yang kedua dan syarat diksi yang ketiga, yaitu keserasian. Oke, serasi di sini adalah kata yang dipilih haruslah serasi dengan kata lain dalam kalimat sehingga menimbulkan kalimat yang padu. Contohnya, anak itu pintar serasi dengan anak itu rajin belajar. Karena pintar itu nggak mungkin kan dikaitkan dengan anak itu malas belajar, tidak mungkin. Oke, kita beralih pada syarat diksi yang keempat, yaitu kelaziman. Makna kelaziman di sini adalah kata yang dipilih haruslah lazim digunakan dan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Contohnya gini, kata melihat lebih lazim daripada menonton. Contohnya kita melihat bunga gitu.
tidak mungkin kan kita menonton bunga, benar? Atau enggak kita melihat sesuatu yang indah, ya kan? Nggak sih? Oke, langsung saja kita lanjut ke syarat diksi yang terakhir nih, yaitu kecermatan. Kecermatan di sini adalah kata yang dipilih haruslah tepat. Kata yang dipilih haruslah cermat dan tepat untuk mengungkapkan makna yang disampaikan. Contohnya, kata tinggi lebih tepat daripada panjang. Contohnya, pohon itu tinggi. Dan tidak mungkin kan pohon itu panjang? Benar? Benar atau benar? Nah, kalau teman-teman sudah memahami syarat-syarat diksi, kita lanjut nih ke makna konotatif dan makna denotatif. Makna konotatif adalah makna kata yang tidak sebenarnya, melainkan makna yang ditambahkan pada kata denotatifnya. Makna konotatif bersifat kiasan, tidak objektif, dan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks, budaya, dan pengalaman pribadi. Nah, contohnya nih teman-teman. Contohnya adalah orang tua setiap hari membanting tulang untuk anaknya. Nah, Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kata konstruk dan kata abstrak. Kata konstruk adalah kata yang mengacu pada satu yang nyata, benar-benar ada dan bisa dirasakan oleh pengincu indera. Contohnya seperti meja, bunga, manis dan keras. Kita bisa melihat bentuk meja, bisa mencium aroma bunga, bisa kita merasakan rasa manis gula, dan kita bisa merasakan permukaan yang keras. Dan juga ada kata abstrak. Kata abstrak yang mengacu pada satu yang tidak berwujud dan tidak bisa langsung dirasakan oleh pengincu indera. Contohnya seperti cinta, kebebasan, demokrasi, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dasar yang memiliki sebuah kata dalam kamus, belum dipengaruhi oleh konsep kalimat atau hubungan gramatikal dengan kata lain. Ini merupakan arti sebenarnya atau arti logis dari sebuah kata. Ada beberapa definisi makna leksikal menurut Pahlaali, yaitu Karaf pada tahun 1981. Makna terdapat pada sebuah kata atau leksikam dalam daftar kosakata satu bahasa. Ada juga menurut Pahlaali, yaitu Mensor Peteda pada tahun 2002. Makna yang dimiliki oleh sebuah kata secara intrinsik tanpa terikat oleh konstruk kata. Makna leksikal ini memiliki ciri yaitu stabil. Makna leksikal relatif stabil dan tidak mudah berubah, dan juga ada objek. Makna leksikal bersifat objektif, tidak pengaruh oleh pendapat, dan juga ada denotatif. Makna leksikal mengacu pada makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya dan tidak dikiasan. Selanjutnya yaitu ada makna gramatikal. Makna gramatikal yaitu makna yang muncul dari struktur kalimat yang berhubungan antara kata dan kalimat tersebut. Makna ini tidak hanya dipengaruhi berasal dari makna leksikal. Kata ini juga digunakan tetapi juga dipengaruhi oleh kata, bahasa dan konteks kalimat. Contohnya seperti itu kalimat Ani membeli buku. Kata Ani memiliki makna leksikal seorang perempuan. Kata pembeli milik kata leksikal mendapat sebuah uang. Kata buku iaitu milik kata leksikal kumpulan kertas yang berisi tulisan atau gambar. Ada juga fakta-fakta mempengaruhi makna gramatikal, yaitu struktur kata seperti jenis kata, tanda baca, dan juga fungsi kata, yaitu seperti subjek,
subjek, objek, dan predikat atau keterangan. Dan juga konteks kalimat seperti latar belakang sebuah kalimat. Makna gramatikal penting untuk memahami makna kalimat secara keseluruhan. Makna ini tidak hanya berasal dari kata-kata leksikal, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kalimat dan konteks kalimat. Nah, di sini saya akan membahas tentang dinamika pembentukan kata pada aspek afikasi. Sebelumnya, afikasi adalah proses menambahkan bentuk atau memberi imbuhan sehingga membentuk kata dasar menjadi lebih kompleks. Nah, di Indonesia kan beragam-ragam bahasa gitu kan, beragam-ragam kata. Banyaklah bahasa Indonesia yang kayak bukan kayak bahasa Indonesianya itu kata dasarnya doang, kayak tidak dikomplekskan gitu kan. Nah, tapi ragam bahasa yang digunakan atau dijadikan acuan masyarakat penutur bahasa Indonesia adalah ragam bahasa Indonesia ibu kota. Nah, yaitu bahasa Indonesia Jakarta menjadi standarisasi pemakaian bahasa di Indonesia. Nah, perkembangan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia itu juga diwarnai dengan bahasa-bahasa daerah itu. Bahasa-bahasa daerah itu namanya sufiks. Oh salah, maaf. Nama bahasa daerah itu disebut dengan sufiks, imbuhan yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata, atau dibilang penambahan kata di akhir penambahan kata di akhir kata menjadi kalimat gitu ya kan. Itu contohnya kayak nya, in, atau misalkan ini dipakai kayak contohnya itu kata lagi ngapain gitu kan, kalau rasain gitu. Nah, kalau nya itu bisa di mananya, kapannya, kayak gitu. Itu dibilang dengan sufiks, penambahan kata yang menjadi lebih kompleks lah gitu ibaratkan. Nah, oke, yang kedua itu ada dinamika pada aspek pemajemukan. Oke. Nah, pemajemukan merupakan salah satu pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang cukup produktif. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar dua kata yang berbeda, tapi kalau dijadiin satu itu bakal menjadi satu kata gitu. Nah, kalau misalkan kata ini satu kata itu beda dengan satu kata ini. Nah, kalau digabungkan jadi satu kata. Cuman kalau misalkan dipisah jadi artinya itu berbeda gitu. Nah, namun ketika digabungkan akan membentuk satu kata yang baru. Nah, kata-kata digabungkan menjadi satu itu yang disebut dengan pemajemukan gitu. Nah, contoh dari kata majemuk ini, misalkan kata rumah gitu kan, terus ada sakit. Ini kan kalau diartiin beda kan, rumah sama sakit. Nah, tapi kalau digabungkan itu jadi satu menjadi rumah sakit. Nah, itu menjadi satu kata. Itu yang disebut pemajemukan, kayak menggabungkan kata satu dengan kata satunya lagi, kayak rumah sakit jadi rumah sakit gitu. Terus kalau misalkan meja terus makan, meja makan. Nah, kayak gitu, kayak menggabungkan satu kata dengan kata lain yang artinya itu berbeda kalau dipisah. Nah, kalau digabung itu menjadi satu kata yang artinya sama gitu. Itu pemajemukan, ibaratkan menggabungkan kata-kata lah gitu. Nah, itu yang disebut dengan pemajemukan. Nah, oke, yang kedua itu ada kesalahan pembentukan kata. Nah, merupakan kesalahan yang terjadi
akibat proses pembentukan kata atau proses morfologisnya lah, morfologinya gitu. Nah, morfologi adalah kesalahan memakai bahasa disebabkan salah memilih afiks gitu. Nah, salah memilih afiks awalan, tengah, dan akhir kata itu salah memilihnya, jadi pembentukan katanya itu salah juga gitu. Nah, salah menggunakan kata ulang, salah menyusun kata majemuknya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan pembentukan kata memiliki pengertian yang sama dengan kesalahan morfologi. Nah, kita salah membentuk kata nih, itu salah juga morfologinya. Ya gimana ya? Salah lah katanya gitu kan. Dari awalannya udah salah, tengahnya, akhirnya gitu kan, atau pemajemukannya itu kita salah pemajemukan gitu. Nah, itu akan menimbulkan kesalahan pembentukan kata. Nah, oke, yang kedua itu ada kesalahan pemilihan kata. Nah, pemilihan kata dalam sebuah karangan akan berpengaruh terhadap makna dan kesan bahasa pada karangan tersebut. Nah, salah satu memilih kata akan salah juga maknanya. Oh, salah kita memilih kata bakalan salah juga maknanya gitu. Menurut Keraf, ketetapan pemilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar. Kayak misalkan kita memilih kata itu tepat, jelas gitu kan. Nah, pendengar itu bakalan apa ya? Ya bakalan asik aja mendengarnya gitu kan, atau pembaca itu kayak oh nyambung ini kata sama ini. Kalau misalnya kita salah memilih kata, itu bakalan nggak nyambung sama, bisa pendengar, bisa pembacanya bakalan tidak nyambung gitulah. Nah, dalam menulis sebuah karangan diharapkan penulis dapat menggunakan kosakata yang tepat. Kayak ya kosakatanya itu harus tepat gitu, biar tidak salah paham juga, biar bisa maknanya itu tahu maknanya gitu. Nah, penggunaan kosakata yang tepat akan menghasilkan tulisan yang baik. Nah, itu untuk mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca, maka penulis harus memilih kata secara cermat dan tepat. Oke. Nah, yang keberapa? Yang kedua lagi ya. Pokoknya yang selanjutnya gitu kan, ungkapan atau idiomatik. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ungkapan adalah sebagai kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Nah, dikutip dari buku Bahasa Indonesia 1 oleh Yohani Jones dan Robin Stokes. Yang pertama itu ungkapan dengan kata-kata biasa, yaitu kata yang muncul sebagai ungkapan ekspresif atau ungkapan perasaan sesaat gitu, kayak ya ungkapan perasaan sesaat. Nah, yang kedua itu ada ungkapan berupa idiom. Nah, kata ini adalah ungkapan yang di dalamnya terdapat kata majemuk, kayak misalkan penggabungan kata tadi. Nah, itu ungkapan yang ada di dalam ungkapan berupa idiom itu terdapat di dalamnya itu ada kata-kata majemuknya gitu. Nah, ada beberapa contoh ungkapan dan artinya. Ungkapan dan artinya yang pertama itu ada buah tangan. Nah, ungkapan buah tangan itu ibaratkan oleh-oleh. Nah, misalkan kalau kita berkunjung ke rumah orang gitu kan, berkunjung ke rumah teman atau ke rumah siapapun, atau yang mahasiswa nih pulang kampung kan, ke kampung halamannya masing-masing. Nah,
itu tuh bawa oleh-oleh untuk kedua orang tua mereka, untuk orang-orang di kampung. Nah itu disebut buah tangan. Kayak nggak langsung, ibaratkan gimana ya, kayak pulang ya pulang nggak bawa apa-apa gitu. Itu tau lah ya. Nah yang kedua itu ada kutu buku. Kutu buku itu orang yang memang suka membaca buku, kayak ya misalkan kalau nggak ada kegiatan dia baca buku gitu, atau ada waktu-waktu luang dia baca buku gitu. Nah yang ketiga itu ada banting tulang. Nah ungkapan banting tulang ini sama dengan kerja keras, kayak banting tulang lah untuk keluarganya gitu, karena dia ibaratkan tulang punggung keluarga gitu. Nah itu ungkapan banting tulang sih. Nah di sini itu doang sih. Oke, di sini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang kalimat efektif. Nah, apa sih arti atau definisi dari kalimat efektif itu sendiri? Efektif sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kata yaitu tepat guna. Maknanya gimana? Jadi, sesuatu itu akan berguna apabila digunakan pada sasaran yang tepat. Nah, kemudian apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif sendiri merupakan ketepatan penggunaan ragam bahasa atau struktur kalimat tertentu dalam situasi kebahasaan tertentu. Artinya, yaitu ketepatan seseorang dalam pemilihan kata atau menyusun suatu struktur kalimat dengan tepat sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Nah, pengertian kalimat efektif ini juga ada dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu ada Rahayu yang mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, dan mudah dipahami serta sanggup menimbulkan daya khayal bagi diri pembacanya. Kemudian menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Jadi dapat kita simpulin kalau kalimat efektif menurut Rahayu yaitu bagaimana suatu kalimat itu dapat menimbulkan daya khayal bagi pendengar atau pembacanya. Kemudian dapat disimpulkan juga menurut Arifin, kalimat efektif itu yaitu kalimat yang jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, namun enak dibaca atau didengar. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang apa saja sih syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama itu ada sesuai dengan EYD, yang kedua yaitu sistematis, kemudian ada tidak boros, yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu tidak ambigu. Nah, kita akan bedah satu persatu syarat-syarat tersebut. Yang pertama yaitu sesuai dengan EYD. Jadi, kalimat efektif itu harus tetap sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat, yaitu dengan penggunaan tanda baca dan ejaan yang tepat sehingga mudah dipahami bagi para pendengar atau pembacanya. Kemudian yang kedua yaitu sistematis. Perlu diketahui bahwa kalimat dasar itu terdiri dari predikat dan objek. Nah, kalimat dasar ini nanti akan dapat dikembangkan menjadi kalimat yang lebih kompleks, yaitu dengan adanya struktur baru atau klausa baru yang berupa objek, kemudian ada keterangan atau pelengkap. Nah, klausa-klausa ini atau struktur-struktur inilah yang nantinya pada pelajaran kalimat efektif ini harus disusun secara runut sehingga mudah dipahami bagi pembacanya atau tidak membuat pusing atau kebingungan atau terlalu bertele-tele seperti itu. Syarat yang ketiga yaitu tidak boros. Maknanya yaitu ketika kita membuat suatu kalimat yang efektif, agar kalimat itu efektif, maka kita tidak diperkenankan untuk mengulang-ulang kata atau sebuah sinonim yang sama pada kalimat yang berikutnya gitu. Jadi kalimat itu terkesan ringkas, tidak bertele-tele,
dan maksudnya langsung dapat diterima dengan jelas gitu. Dan yang keempat yaitu tidak ambigu. Ambigu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bermakna ganda atau lebih dari satu. Jadi, dalam kalimat efektif kita harus menjauhi kata-kata atau pemilihan kata yang nantinya akan mencetuskan sebuah kerancuan pada kalimatnya atau multitafsir. Contohnya itu seperti Agung baru saja membeli lukisan Lalisa. Nah, dari kalimat ini dapat diartikan dua makna. Yang pertama yaitu Agung baru saja membeli lukisan karya Lalisa. Dan yang kedua dapat diartikan dengan Agung baru saja membeli lukisan bergambar Lalisa. Nah, itulah tadi 4 syarat-syarat untuk membentuk suatu kalimat yang efektif. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu tentang pola kalimat dasar. Sebagaimana menurut Sukini, kalimat dasar dalam bahasa Indonesia itu harus terdiri dari subjek dan predikat yang tersusun secara runut sehingga mudah dipahami bagi pembaca atau pendengarnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalimat dasar ini nanti dapat dikembangkan dengan ditambahkan yaitu objek, pelengkap, atau sebuah keterangan untuk menjadikan dia lebih kompleks atau untuk suatu kebutuhan tertentu gitu. Nah, ada berapa sih pola kalimat dasar ini? Pola kalimat dasar ini menurut Alwi itu ada 6. Yang pertama yaitu ada SP, yaitu subjek, subjek, dan predikat. Contohnya gimana? Contohnya yaitu kamu cantik. Yang kedua ada SPO, yaitu subjek, predikat, dan objek. Contohnya yaitu contoh kalimatnya berupa ibu sedang membeli sayur, di mana ibu sebagai subjek, sedang membeli sebagai predikat, dan sayur menjadi objeknya. Dan pola kalimat yang ketiga yaitu SPP, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya yaitu Zikri menjadi ketua kelas, di mana Zikri merupakan subjek atau subjek, kemudian menjadi ketua yaitu predikat, dan yang menjadi pelengkapnya yaitu kelas. Dan yang keempat yaitu ada SPK, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimatnya yaitu kami tinggal di Jogja. Kami sebagai subjek, kemudian tinggal atau menetap sebagai predikat, di Jogja sebagai keterangan, yaitu keterangan tempat. Nah, yang kelima itu ada SPOP, yaitu subjek, predikat, pelengkap, objek, dan pelengkap. Contoh kalimatnya gimana? Yaitu saya membelikan adik permen, di mana saya sebagai subjek membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan permen sebagai pelengkapnya. Kemudian kemudian pola kalimat yang keenam atau yang terakhir yaitu subjek, pelengkap, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya yaitu Adi memakan kue di dapur, di mana Adi sebagai subjek, memakan sebagai predikat, kue sebagai objek, di dapur sebagai keterangannya. Nah, itulah tadi 6 pola dasar kalimat yang perlu kita ketahui dan beserta dengan contoh kalimatnya. Semoga teman-teman paham ya. Nah, masuk ke materi berikutnya yaitu tentang jenis-jenis kalimat. Yang
pertama yaitu ada kalimat lugas dan kalimat berbelit-belit. Apa sih itu kalimat lugas dan kalimat berbelit-belit? Kalimat lugas sendiri merupakan kalimat yang singkat, jelas, namun maknanya atau maksud dari perkataannya atau kalimat tersebut mudah dipahami. Sedangkan kalau kalimat berbelit-belit yaitu kalimat yang mengandung pemborosan-pemborosan kata sehingga maknanya itu sulit dipahami dan pembicara terkesan bertele-tele ketika menyampaikan kalimat-kalimat tersebut. Contohnya apa? Contohnya kalimat lugas yaitu Ani membaca buku di taman. Sedangkan kalau yang berbelit-belit, versi berbelit-belitnya yaitu Ani yang pada hari itu sedang berada di taman membaca sebuah buku yang dipinjamnya dari perpustakaan. Nah, yang kedua yaitu ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang fokus pada subjek atau subjek yang melakukan tindakan dan biasanya banyak menggunakan imbuhan-imbuhan yaitu me. Kemudian kalau kalimat pasif yaitu kalimat yang fokusnya pada objek yang dikenai tindakan dan biasanya banyak menggunakan imbuhan-imbuhan berupa di, ke, dan ter. Contoh kalimatnya yaitu pada kalimat aktif contohnya yaitu Ani membaca buku. Sedangkan pada kalimat pasif contohnya yaitu buku dibaca Ani. Nah, kalimat yang ketiga yaitu ada kalimat deskriptif dan kalimat naratif. Apa sih itu? Jadi kalimat deskriptif ini kalimat yang melukiskan sesuatu secara jelas dan terperinci. Biasanya banyak menggunakan kata-kata sifat. Sedangkan kalau kalimat naratif merupakan kalimat yang menceritakan suatu peristiwa dan biasanya banyak mengandung kata-kata kerja. Contohnya yaitu pada kalimat deskriptif, contohnya rumah itu besar dan berwarna putih, halamannya luas dan ditumbuhi banyak bunga. Nah, sedangkan kalau di contoh kalimat naratif itu yaitu Ani pergi ke taman, dia duduk di bangku dan membaca buku. Nah, yang keempat yaitu kalimat sederhana dan kalimat majemuk. Kalimat sederhana sendiri yaitu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan kalimat majemuk yaitu kalimat yang terdiri dari lebih dari satu subjek dan predikat. Contohnya yaitu pada kalimat sederhana contohnya Ani membaca buku. Sedangkan pada kalimat majemuk contohnya Ani membaca buku sambil mendengarkan musik. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung sendiri memiliki arti yaitu kalimat yang mengutip ucapan seseorang secara persis, biasanya ditandai dengan tanda petik dan dibaca dengan gaya bahasa pembicara atau intonasi seperti kita berbicara. Sedangkan kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang melaporkan ucapan seseorang tanpa mengutipnya secara persis. Contoh dari kalimat langsung ini, Ani berkata, tanda petik, aku senang sekali bisa pergi ke taman, dan diakhiri dengan tanda petik lagi. Kemudian contoh dari kalimat tidak langsung, Ani mengatakan bahwa dia senang sekali bisa pergi ke taman.